Kerajaan Gowa Talo merupakan kerajaan bercorak Islam yang berada di Sulawesi Selatan sejak abad ke-14 dan berpusat di Makassar. Jalur kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan pelayaran Nusantara. Pada mulanya, Gowa dan Talo adalah dua kerajaan yang terpisah, namun akhirnya bersatu pada abad ke-17. Sejarah berdirinya kerajaan Gowa ini cukup unik, bukan dari keruntuhan kerajaan lain tapi didirikan oleh 9 kelompok masyarakat yang bergabung menjadi satu pemerintahan bernama Bate Salapang, di antaranya Kalili, Sero, Bisei, Saumata, Agangjene, Data, Parang-Parang, Lakiung dan Tombolo. Pada saat itu mereka membutuhkan sosok pemimpin di luar komunitas mereka yang mampu berlaku adil dan mempersatukan mereka. Bertemulah mereka dengan Tumanurung Bainea yang diangkat menjadi raja pertama kerajaan Gowa. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, kerajaan ini merupakan dua kerajaan yang berbeda. Pada kepemimpinan Tonatangka Lopi Raja Gowa ke-6, ia membagi kekuasaan kepada kedua putranya. Kerajaan Gowa dipimpin oleh Batar Gowa, sedangkan putra keduanya Karaeng Luri Sero diberi kekuasaan di suatu wilayah untuk membangun kerajaan Talo. Kedua kubu kerajaan tersebut rupanya sering mengalami pertikaian, sampai pada suatu ketika dua kerajaan itu berhasil disatukan oleh Deng Matanre Karaeng Tumparisi Kalona. Dena terbentuklah kerajaan Gowa Talo. Sebelum masuknya agama Islam, masyarakat di wilayah Gowa menganut aliran animisme. Kemudian ketika kepemimpinan Raja Imangaru Deng Manrabia atau Sultan Alauddin pertama, Raja Gowa pertama yang menganut agama Islam, Gowa Talo menjadi pemerintahan Islam sehingga satu persatu masyarakatnya ikut menganut Islam. Semenjak saat itu, kerajaan Gowa berubah menjadi kesultanan dan menjadi pusat dakwah Islam di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia bagian timur. Jika Aceh adalah Serambi Mekah, maka kesultanan ini disebut juga dengan Serambi Madinah. Sebelum berubah menjadi kesultanan, kerajaan ini kerap berperang dengan beberapa wilayah lain di Sulawesi Selatan, antara lain Bon, Wajo, Sopeng dan Luwu sampai pada akhirnya Wajo dan Luwu berhasil ditaklukkan dan menjadi bawahan Gowa. Masuk pada masa pemerintahan Islam, kerajaan ini turut menyebarkan agama Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Menjadi kerajaan yang letaknya strategis dan menjadi jalur perdagangan, kehidupan ekonomi masyarakat Gowa tidak perlu diragukan. Wilayah tersebut kaya dengan beras putih dan berbagai bahan makanan. Gowa menjalin perdagangan dengan Malaka, Jawa, dan Maluku bahkan sampai ke India dan Cina. Gowa juga mendapat banyak keuntungan dari pelabuhan Sombaopu yang menjadi pusat mengalirnya rempah-rempah dari Maluku ke wilayah barat. Kehidupan sosial masyarakat Gowa sangat menjunjung tinggi agama Islam. Islam telah menjadi poros utama dalam kehidupan mereka. Bahkan ajaran Sufi telah berkembang di Gowa berkat Syekh Yusuf Al-Makassari. Runtuhnya kerajaan ini dimulai ketika Belanda mulai mencoba untuk menduduki Sulawesi Selatan pada masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Meski gitu, Sultan Hasanuddin berupaya untuk tetap mempertahankan wilayahnya bahkan turut serta untuk membela Bumi Pertiwi dari jajahan Belanda.